Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, ketemu lagi dengan Krida Info. Oke teman, saya ingin menjawab sebetulnya pertanyaan dari komentar yang ada di kolom komentar. Kenapa bang kok kayak marah terhadap orang Malaysia katanya? Kok membanding-bandingkan dengan Malaysia, kok terkesan sombong katanya. Jadi begini ceritanya, karena memang saya sering baca ya, perang netizen lah antara orang Indonesia, netizen Indonesia dengan netizen Malaysia. Mereka selalu berperang lah. Tetapi banyak hal yang perlu saya jelaskan ya, mengenai komentar-komentar atau bulian yang menyerang orang Indonesia, terutama katanya bahwa orang Indonesia itu adalah miskin-miskin katanya, sengsara katanya, bahkan terbelakang katanya. Nah, saya tidak pernah berperang di dalam peperangan itu gitu. Saya tidak pernah menjawab atau berkomentar sedikit pun gitu. Tetapi saya ingin memberikan penjelasan kepada mereka, pada orang-orang Malaysia, apakah benar yang mereka ceritakan itu, atau yang mereka serang itu, bahwa orang Indonesia adalah miskin-miskin katanya. Orang Indonesia itu sengsara, hidupnya bahkan terbelakang. Ya, perlu saya jelaskan, perlu saya perlihatkan langsung gitu, agar saya tidak hoax gitu. Dilihat kenyataannya, apakah benar Indonesia ini saat ini termasuk negara miskin, negara terbelakang dan sebagainya. Karena apa? Saya pernah ke Malaysia juga. Saya pernah ke Malaysia tahun 2012, tahun 2018. Tahun 2012 memang betul bahwa Indonesia waktu itu dibandingkan Malaysia jauh gitu ya. Secara infrastruktur, kemudian juga mengenai transportasi publik dan sebagainya. Waktu itu tahun 2012 kita pelangap-longo bener tuh. Karena apa? Karena di sana di Malaysia sudah ada LRT, sudah ada MRT, sedangkan di Indonesia nggak ada gitu. Nah, pada saat itu kita memang merasa, waduh, memang agak jauh juga gitu ya. Kemudian juga jalanan juga di sana mulus, di kita banyak bolong-bolong, banyak yang apa istilahnya ya, rusak gitu ya. Tetapi saat ini kalian tidak bisa bully lagi. Kalian harus cek langsung kemanapun lah, bukan hanya ke Bandung. Bahkan kalau misalnya ke Jakarta udah jauh banget gitu. Nah, mengenai tadi, katakanlah misalnya saya waktu ke Malaysia, itu mobil-mobilnya juga saya aneh. Di saat yang lain katakanlah infrastrukturnya bagus, tapi di Malaysia itu kok mobilnya jelek-jelek gitu ya. Kok mobilnya udah tua-tua gitu, terus mobilnya kok nggak ada mobil Toyota, Honda. Bahkan kalau misalnya Toyota, Honda, apalagi Mercedes-Benz, BMW, itu sultan buat mereka mah gitu. Nah, buat kita mah yang namanya Mitsubishi, Toyota, Honda, Nissan, kemudian juga ada Ford, Chevrolet, itu biasa gitu. Nah, beda dengan dulu. Indonesia saat ini sudah kaya-kaya. Nah, kalian makanya jangan bully lagi. Indonesia dulu dengan Indonesia sekarang udah jauh banget gitu. Udah jauh beda. Lihat aja mobil-mobilnya. Kan kalian di situ hanya Proton. Hanya mobil-mobil yang kalau di kita mah murahan gitu ya. Karena kenapa Proton di Indonesia itu nggak laku? Karena memang murahan gitu. Sedangkan orang Indonesia jauh lebih mampu untuk beli yang mobil yang bagus. Bahkan Ferrari, Lamborghini, Hummer, limousine, Tesla laku di Indonesia gitu. Nah, menandakan bahwa memang orang Indonesia sekarang tuh jauh lebih kaya-kaya. Jangan dibilang bahwa orang Indonesia miskin. Oke, coba akan saya putar ini ya. Ini dia nih mobil-mobilnya ya. Paling enggak Daihatsu. Tapi yang jelas itu lebih bagus dibanding yang beredar di sana. Lihat kereta. Ini kan kereta tuh
Hyundai, tapi sudah diproduksi di Indonesia. Ya, lihat, nggak ada mobil-mobil yang murah, semuanya mobil-mobil mahal nih. Kalian pasti akan melek deh, bukan hanya mahal, dan ini baru-baru semuanya, lihat tuh. Ini baru-baru mobilnya gitu. Kalau di Indonesia sekarang tuh mobil 5 tahun tuh udah diganti itu. Lihat, karena saking kayanya sekarang orang-orang Indonesia. Lihat nih, baru-baru semuanya tuh. Lihat. Ya makanya kalian jangan bully lagi kita, jangan membuli lagi Indonesia, karena Indonesia udah beda sekarang. Transportasi publik juga kalian sudah kalah. Di Indonesia ini sekarang itu sudah ada LRT, sudah ada MRT, bahkan kalian belum punya kereta cepat, kita sudah punya. Karena kereta cepat Indonesia ini adalah yang pertama di ASEAN. Kalian harus tahu itu. Ya, jadi kalian harus ngerti bahwa Indonesia sekarang itu beda dengan Indonesia zaman sebelumnya. Indonesia melonjak jauh, bos. Indonesia masuk G20, G20, bahkan Indonesia urutan ke-7 saat ini. Ini dia nih, salah satu tempat wisatanya gitu. Nah, ini sangat bagus sekali, rapi, lihat tuh, keren. Pokoknya mungkin kalau di kalian nggak ada kayak gini sekarang tuh. Ya, Indonesia tuh jauh lebih maju. Oke, coba saya parkir ya. Saya akan liatin ke kalian mengenai tempat wisata ini. Ini waterboom nih, ya. Waterboom itu apa ya? Waterpark lah, waterpark yang ada di Indonesia. Ini dimanapun ada gitu. Di kota-kota kecil pun yang seperti kayak gini tuh banyak gitu. Bahkan sampai kota-kota kecil namanya waterboom tuh udah banyak sekali sekarang tuh. Mungkin hampir setiap kota kecil lah, terutama di Pulau Jawa itu ada gitu yang namanya waterpark itu. Menandakan bahwa memang orang Indonesia udah jauh lebih makmur, jauh lebih kaya. Oke, lihat tuh, saya sampai kehabisan nih nyari buat parkir aja udah sampai parkiran aja penuh begini. Lihat mobilnya nih, Mitsubishi, yang namanya Alphard itu udah nggak aneh. Serena, Nissan, nih BMW, ya, nggak ada yang murah-murah, nggak ada yang seperti kalian. CR-V, lihat tuh, saya sampai kehabisan ini nyari parkir susah. Karena apa? Karena orang-orang tuh, orang Indonesia tuh sekarang udah pada punya mobil, kereta, bukan kereta merek mobil ya, Hyundai. Kalau kalian bilang kereta itu mobil gitu di kita tuh. Nih lihat nih, kayak Ioniq ini. Ini Ioniq ini. Ini Ioniq ini mobil listrik nih. Sekarang di Indonesia bahkan digalakkan, dapat diskon nih, dapat keringanan pajak nih untuk Ioniq supaya kayak gini. Ini tuh mahal nih, 1 miliar rupiah. Kamu mungkin kalau diringgitkan berapa tuh? Yang jelas ini sangat mahal ya. Tapi orang Indonesia tuh kebeli, nggak ini umum aja gitu, biasa-biasa aja gitu. Tapi kok kalian ngomongnya itu sombong banget gitu. Kalian lebih kaya, kalian lebih mampu, kalian lebih maju, bahkan ya membuli kita gitu, membuli orang-orang Indonesia. Kalau dulu mungkin kalian boleh lah gitu. Tapi kalian jangan bandingkan sekarang dong. Kalian kalah sekarang, bos. Lihat mobil-mobil yang ada di Indonesia tuh. Ya, bukan hanya mobil, tapi juga rumah-rumahnya, peralatannya. Cuma saya pengen jawab secara video gitu, jangan hanya membuli aja, padahal kalian belum tahu Indonesia seperti apa saat ini ya, terutama setelah dipimpin Pak Jokowi, semuanya ekonomi, bahkan Indonesia tuh ke-7 sekarang tuh terkaya di dunia, bukan hanya G20. Kalau waktu zamannya Pak SBY itu ke-17, tapi sekarang Indonesia tuh ke-7 loh, ke-7 terkaya di dunia loh. Jadi kalian jangan main-main dengan Indonesia. Indonesia tuh punya kekuatan, nasionalismenya tinggi gitu. Jangan macam-macam gitu. Oke?
Saya tidak membuat permusuhan, saya tidak ingin membuli lagi kalian, tidak saling bully, tetapi kalian harus mengerti. Datanglah ke Indonesia, main jalan-jalan ke Indonesia, karena Indonesia tuh di kampung-kampung aja udah bagus-bagus jalannya sekarang tuh ya. Untuk memperlihatkan bahwa Indonesia tuh udah nggak miskin lagi, Indonesia tuh udah nggak sengsara lagi, Indonesia tuh nggak terbelakang lagi. Boleh lihatlah pas datang ke bandara aja, bandara ya artinya apa ya, bandara tuh airport ya, airport, Anda akan merasa pangling, merasa beda gitu. Datanglah di airport aja udah beda, sudah modern banget gitu. Belum dengan sistem pembayaran di Indonesia udah cashless lah ya, udah jarang menggunakan uang cash ya untuk transaksi. Itu hanya di warung-warung kecil atau belanja-belanja yang sifatnya kecil. Tapi kalau kita ke tempat-tempat belanja ya, kita udah sistemnya udah cashless, debit, QRIS. Mungkin QRIS di kalian itu duit now lah ya. Kemudian juga ada aplikasi seperti GoPay, kemudian juga ada yang lain-lain ya. Ya, yang jelas Indonesia itu sekarang tuh udah jauh lebih maju. Mohon maaf bagi kalian yang mendengarkan saya seperti ngos-ngosan. Memang saya suka jalan-jalan kayak gini ya, kadang-kadang jalan gitu ya, sehingga ya agak sedikit nafasnya tentu saja agak sedikit pendek-pendek gitu, ngos-ngosan. Oke, demikian informasinya ya dari Bandung. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini hari Minggu 3 September 2023 dapat membantu Anda melihat, melek terhadap keadaan Indonesia saat ini. Saya pamit saja, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam dari Bandung.